Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media, tamu undangan, serta seluruh jajaran yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya di konferensi pers kali ini. Kegiatan ini kami selenggarakan untuk menyampaikan perkembangan terkini terkait pemenuhan persyaratan administrasi Kementerian Hukum serta progres pembentukan dan penguatan struktur organisasi Partai Gerakan Rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa poin utama, yaitu satu, penjelasan rincian persyaratan administrasi Kemenkum, kedua, update progres struktur wilayah, yang ketiga, kekurangan capaian di sejumlah provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan, serta mekanisme koordinasi melalui admin per zona wilayah. Berikut kami sampaikan rincian persyaratan pendirian badan hukum partai politik sesuai ketentuan Kementerian Hukum yang wajib dipenuhi secara berjenjang. Di tingkat pusat diperlukan SK kepengurusan tingkat pusat, surat pernyataan bermaterai tidak rangka partai, fotokopi KTP pengurus, surat keterangan domisili, bukti kantor tetap tingkat pusat, nama, lambang, dan tanda gambar partai, surat permohonan pendaftaran, salinan sah akta notaris pendirian, fotokopi rekening atas nama partai, kepengurusan di seluruh provinsi, 75% kabupaten kota, dan 50% kecamatan. Di tingkat provinsi diperlukan SK kepengurusan provinsi, surat pernyataan bermaterai, fotokopi KTP, surat keberadaan kepengurusan dari Bakes Bangpol provinsi, surat keberadaan dari Kanwil Kemenkum, surat keterangan domisili, bukti kantor tetap tingkat provinsi. Di tingkat kabupaten dan kota, persyaratan yang diperlukan adalah SK kepengurusan kabupaten kota, surat pernyataan bermaterai, fotokopi KTP, surat keberadaan dari Bakes Bangpol, surat keterangan domisili, dan bukti kantor tetap. Sementara untuk tingkat kecamatan hanya diperlukan SK kepengurusan kecamatan, surat pernyataan bermaterai, fotokopi KTP, surat keterangan domisili dari kelurahan atau desa. Seluruh dokumen tersebut menjadi dasar utama dalam proses verifikasi Kementerian Hukum. Kami mengimbau seluruh wilayah untuk memastikan kelengkapan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya akan kami sampaikan update progres wilayah dan perkenalan tim oleh Reni. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reni Sintalia. Berikut kami sampaikan progres capaian struktur nasional per tanggal 31 Januari 2026. Sebagai berikut. DPW tingkat provinsi saat ini sebanyak 38 provinsi se-Indonesia. DPD tingkat kabupaten kota sebanyak 399 kota kabupaten se-Indonesia. DPC tingkat kecamatan sebanyak 1.934 dari 3.260 kecamatan. Capaian ini menunjukkan progres yang cukup signifikan, namun demikian kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan di sejumlah wilayah yang perlu segera kita kejar bersama dalam waktu dekat. Supaya upaya penguatan koordinasi wilayah, berikut kami perkenalkan admin per zona yang menjadi penanggung jawab pendamping wilayah. Perkenalkan, nama saya Bila, saya penanggung jawab administrasi zona Sumatera. Untuk di zona Sumatera, pembentukan DPD sudah mencapai 100% dan pembentukan DPC sudah mencapai 64%. Untuk wilayah DPC yang masih kurang, terdapat di wilayah Sumatera Utara dan juga Sumatera Selatan. Untuk info lebih lanjut, bisa hubungi saya melalui nomor 0852 8232 5183. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Farhan selaku penanggung jawab dalam hal administrasi zona Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara. Yang dimana zona Jawa meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Banten. Serta provinsi dari zona Bali, Nusa Tenggara yang meliputi Bali, Nusa Tenggara Timur, dan juga Nusa Tenggara Barat. Zona Jawa DPD-nya sudah mencapai 100% dan juga DPC-nya sudah mencapai 79%. Sedangkan untuk zona Bali dan Nusa Tenggara DPD-nya sudah mencapai 69% dan juga DPC-nya sudah mencapai 24%. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi saya ke nomor 0851 2329 8988. Terima kasih. Perkenalkan, saya Erlangga, penanggung jawab administrasi untuk zona Sulawesi dan juga Kalimantan. Untuk zona Sulawesi, progres keseluruhan telah mencapai 80% dengan DPW 100%, DPD 83%,
dan DPC 42%. Khusus untuk Sulawesi Utara, struktur kepengurusan masih membutuhkan pemenuhan di 11 kabupaten ataupun kota. Sementara itu, untuk zona Kalimantan, proses telah mencapai 88% dengan DPW 100%, DPD 95%, dan juga DPC 50%. Adapun kekurangan saat ini terdapat pada 1 DPD di Kalimantan Timur dan juga 1 DPD di Kalimantan Utara. Kami optimis kekurangan tersebut dapat segera dilengkapi melalui koordinasi dan juga kerjasama yang terus kami lakukan secara optimal. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi saya melalui 0857 7203 0734. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Yuda, penanggung jawab administrasi untuk zona Maluku dan Papua. Untuk zona Maluku, progres keseluruhan telah mencapai 85% dengan rincian DPW 100%, DPD 100%, DPC 54%. Sementara itu untuk zona Papua, progres telah mencapai 81% dengan rincian DPW 100%, DPD 95%, DPC 59%. Adapun kekurangan saat ini terdapat pada 4 DPD Papua Barat dan 4 DPD Papua Tengah. Kami optimis kekurangan tersebut dapat segera dilengkapi melalui koordinasi dan kerjasama yang terus kami lakukan secara optimal. Untuk informasi lebih lanjut, koordinasi dapat menghubungi saya melalui 0889 05 92 50 94. Terima kasih. Demikian rangkaian pemaparan yang dapat kami sampaikan pada konferensi pers hari ini. Kami menegaskan komitmen untuk terus melakukan percepatan, pembenahan administrasi dan penguatan struktur organisasi hingga ke tingkat kecamatan agar seluruh persyaratan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dapat kami penuhi secara baik dan optimal. Saat ini kami menargetkan proses pendaftaran Badan Hukum Partai Politik di Kementerian Hukum dapat dilaksanakan pada bulan Februari. Kami menyadari bahwa persyaratan yang diberikan oleh negara cukup sulit dan banyak, sehingga memerlukan kerja keras serta koordinasi yang intensif dari seluruh jajaran di pusat maupun di daerah. Namun, walaupun demikian, dengan soliditas dan komitmen bersama, kami optimis, kami yakin target tersebut dapat kami capai dengan baik dan kami realisasikan. Partai Gerakan Rakyat adalah partainya rakyat biasa, Partai Gerakan Rakyat adalah partainya milenial, partainya Gen Z, partainya semua orang. Oleh karenanya kami ingin mengajak seluruh rakyat, seluruh kalangan yang menghendaki partai yang berintegritas, partai yang berasas musyawarah mufakat, partai yang gotong royong. Mari kita sama-sama lengkapi persyaratannya yang diminta oleh negara. Yakinlah ketika rakyat bersatu akan menjadi kekuatan yang besar. Tetap semangat, tetap solid dan optimis. Terima kasih. Salam Gerakan Rakyat. Hura, hadir untuk rakyat.